Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong dan juga Federasi Sepak Bola berniat akan menambahkan daftar pemain keturunan yang akan dibawa untuk laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, dan akan mencoret beberapa pemain yang performanya menurun bersama skuad merah putih. Ayo simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita selanjutnya yang Rumput Hijau sajikan untuk Anda. Hadirnya para pemain keturunan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain yang sudah bergabung di putaran kedua, tentu saja akan membuat para pemain akan dimungkinkan dicoret atau diganti oleh Sintayong pada laga putaran ketiga. Pencoretan pemain merupakan hal yang wajar di dunia sepak bola profesional. Dengan kata lain, setiap pemain bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk memperkuat timnas Garuda, dengan catatan dirinya memiliki performa yang stabil dalam liga yang mereka ikuti. Seperti yang dapat kita ketahui, Coach Sintayong merupakan sosok pelatih yang tegas. Dia juga memiliki ambisi besar untuk kemajuan sepak bola tanah air. Oleh karena itu, pelatih asal Korea tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi lebih bagi para pemain untuk meningkatkan kualitasnya di dalam lapangan. Ada beberapa pemain yang akan dicoret oleh pelatih Sintayong pada laga jelang kualifikasi putaran ketiga. Inilah daftar pemain yang berkemungkinan akan dicoret pada laga putaran ketiga September nanti. Yang pertama, Muhammad Ferrari. Pemain asal Persija Jakarta ini sebelumnya dipanggil untuk melakoni laga melawan Irak dan Filipina. Akan tetapi, dari dua laga tersebut, tak ada waktu semenit pun Ferrari diturunkan oleh pelatih. Ferrari berpotensi dicoret pada ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Sejauh ini, Ferrari baru beberapa kali saja dipanggil oleh timnas senior. Dia lebih sering dipanggil di timnas Indonesia kelompok umur U23. Peluang Ferrari masih bisa diraihnya dengan catatan pemain harus selalu konsisten agar pelatih percaya bahwa dia layak untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Yang kedua adalah Dimas Derajat. Bermain di klub Persikabo yang baru saja terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia, nampaknya akan berdampak pada dirinya untuk bisa dipanggil oleh STY membela skuad Garuda pada putaran ketiga, karena Sintayong bakal kesulitan dalam memantau performa sang pemain. Bermain di tim yang baru saja terdegradasi, Dimas Derajat pun performanya kini kian menurun. Datangnya para pemain keturunan juga berdampak serius pada dirinya untuk kembali membela timnas Garuda. Yang ketiga yakni Marcelino Ferdinand. Tampil sangat mengesankan pada ajang Piala Asia U23 dan senior kemarin. Nama Marcelino tak luput dari daftar nama yang akan dicoret oleh Sintayong. Hal tersebut tak lepas dari pengambilan keputusannya yang seringkali egois dalam pertandingan. Di atas lapangan, Marcelino Ferdinand cenderung tampil sebagai seorang individual dan sangat sulit bermain sebagai sebuah tim. Oleh karenanya, banyak sekali aliran bola yang sering terputus ketika Marcelino Ferdinand sedang menguasai bola. Hal tersebut akan menjadi catatan yang sangat buruk bagi Marcelino, karena keegoisannya akan semakin berdampak buruk bagi skuad timnas Garuda. Daftar keempat yakni Hoki Caraka. Sempat bermain apik dan menjadi top scorer di Garuda Select beberapa tahun lalu. Nampaknya sampai sekarang ini Hoki belum bisa menopang tanggung jawabnya sebagai ujung tombak timnas Garuda. Padahal Hoki Caraka sering sekali diturunkan di starting line up Garuda. Namun permainannya belum bisa memuaskan pelatih STY, dan secara perlahan
kini dirinya sudah mulai digantikan oleh pemain yang konsisten dalam bermain. Di urutan kelima yakni nama Ramadhan Sananta, berposisi sebagai striker murni. Nama Sananta masuk ke dalam radar pencoretan coach Sintayong. Sananta terancam dicoret setelah bermain buruk di Piala Asia U23 lalu. Sejatinya, Sananta digadang-gadang menjadi sosok ujung tombak timnas Garuda yang sukses. Kendati demikian, performanya sekarang semakin menurun. Bahkan, pada laga terakhir timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, nama Ramadhan Sananta tidak ada di dalam daftar pemain yang dipanggil oleh coach Sintayong. Datangnya James Raven bisa memungkinkan akan menenggelamkan nama Ramadhan Sananta di posisi ujung tombak timnas Indonesia. Nama selanjutnya yakni gelandang Persib Bandung Marc Anthony Klok. Bermain bagus pada laga final Liga 1 antara Persib Bandung versus Madura United membuat pelatih STY tak tertarik dengannya. Menjadi salah satu gelandang terbaik Liga Indonesia dan berhasil membawa Persib Bandung menjuarai Liga 1 BRI musim 2023-2024. Hal tersebut menjadi catatan positif bagi pemain dan statistik individu yang berhasil ia torehkan. Namun, pencoretan Marc Klok bukan soal performanya, akan tetapi rumor yang terus berhembus datangnya pemain asal Crystal Palace, Jairo Ridwell, yang akan bergabung ke timnas Indonesia pada putaran ketiga ini. Elkan Bagot masuk ke dalam skuad inti timnas Garuda pada awal kepelatihan coach Sintayong sebagai pemain keturunan pertama. Kini, karir nasionalnya bersama timnas Garuda berada di ujung tanduk. Elkan Bagot kini berkemungkinan mendapatkan teguran dan pencoretan dari sang pelatih di laga putaran ketiga kualifikasi nanti. Hal tersebut bermula pada laga perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 melawan timnas Guinea. Elkan Bagot sebelumnya telah mendapatkan panggilan sebagai amunisi tambahan, akan tetapi Elkan Bagot tak menggubris panggilan tersebut. Dia justru malah lebih memilih untuk berlibur ke Maladewa bersama sang kekasihnya. Hal tersebut membuat hubungan antara keduanya memanas, yang berakibatan pada pencoretan dirinya dari daftar skuad Garuda pilihan coach Sintayong. Di urutan nomor 8, yakni ada nama Nadeo Argawinata. Bergabungnya Martin Paes ke dalam skuad Garuda sudah tentu kiprah-kiprah utama timnas Indonesia seperti Nadeo akan jatuh pada tangan Martin Paes. Jika PSSI mampu merampungkan persidangan terkait jumlah caps Martin Paes bersama timnas Belanda, mungkin hal itu akan terrealisasi. Nadeo sebenarnya merupakan sosok penjaga gawang yang sangat bagus. Dirinya bahkan telah berhasil membawa skuad merah putih mentas di Piala Asia pada tahun lalu. Namun, performanya kian menurun dan tak memiliki ketenangan di dalam penguasaan bola, sehingga posisinya kian tergeser dan mulai digantikan oleh Hernando Ari, dan membuat dirinya menjadi kiper kedua timnas Garuda. Jika Martin Paes akan segera menjalankan debutnya, bukan tidak mungkin nama sang pemain akan langsung dicoret oleh coach Sintayong, kecuali jika sang pemain dapat menunjukkan performa terbaiknya di dalam pertandingan bersama klubnya Borneo FC. Itulah daftar pemain yang berpotensi mendapatkan pencoretan oleh pelatih asal Korea pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.